Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Freddy Tulung. Pak Freddy, ini kalau kita bicara soal tadi dikatakan soal peran media ini, Betul sekali. Pak Freddy. Ini kan kalau kita melihat kebanyakan tuh berita itu di media kalau bencananya sudah terjadi. Ya. Yaitu bicaranya soal apa namanya? Betapa katastrofik gitu ya, hancurnya luar biasa, terus korbannya banyak segala macam. Nah, sebetulnya media bisa berperan lebih dari sekedar itu ya. Jadi sebenarnya mungkin kalau boleh pertama saya ingin mendefinisikan dulu apa sih yang dimaksud dengan bencana supaya kita bisa menempatkan di mana posisi media dengan baik dan benar. Menurut Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, maka jenis bencana di Indonesia dikenal 3 macam. Ya. Pertama adalah bencana alam. Ini umumnya yang disebabkan ya oleh bencana alam ya tentu karena alam itu sendiri antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan misalnya, angin tofan. Ini adalah semua bagian dari bencana alam. Tapi kita juga mengenal istilah bencana non alam. Nah, bencana alam ini umumnya ya disebabkan karena faktor-faktor non alam, misalnya gagal teknologi, misalnya contoh yang lain gagalnya modernisasi yang memberikan dampak epidemi, misalnya wabah penyakit dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga menarik, Indonesia juga mengidentifikasi ada bencana sosial. Bencana sosial dimaksud sini disebabkan karena ulah manusia, misalnya meliputi konflik sosial yang kemudian membawa pengungsi yang cukup besar dan lain sebagainya karena konflik di tingkat masyarakat, bisa juga akibat teror dan lain sebagainya. Jadi identifikasi dari kebencanaan ini amat sangat luas. Ya. Nah, saya ingin mengkaitkan dengan apa yang Bung Rudi tadi katakan menyangkut masalah peliputan media. Memang sering kita temukan bagaimana kemudian media mengekspos justru aspek dramatisasinya, ya bagaimana kemudian korban jatuh dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kami ingin melihat dalam konteks yang lebih luas adalah bagaimana coba melihat peranan media bukan hanya sebagai newsmaker, jadi hard news maksudnya, tapi bukan hanya sebagai bagian dari kontrol sosial, bukan hanya bagian dari entertainment, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah fungsi edukasi dari media, khususnya media-media mainstream seperti televisi, radio, koran, majalah, dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks inilah sebenarnya fungsi-fungsi edukasi tadi diharapkan dapat kita kembangkan. Peranan edukasi media, seperti apa yang dimaksudkan Pak Freddy? Nah, dalam konteks tadi ya, yang paling sederhana saja, mungkin saya ingin memberikan gambaran dulu. Pertama dari segi minimnya pengetahuan publik, pertama mungkin tentang fenomena climate change, karena ini dampaknya atau korelasinya sangat dekat dengan bencana itu sendiri. Jadi bagaimana sih sebenarnya pemanasan global misalnya itu terjadi dan dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi yang sangat erat. Kita lihat sekarang bagaimana cuaca yang tidak menentu. Pagi panas, malam kita dulu hanya mengenal musim panas, musim hujan, sekarang tidak lagi terdeteksi. Sekarang 2 musim bisa dalam 1 hari ya? Betul, kita dulu memikirkan kalau udah mulai April, September musim panas, kalau September, April itu misalnya musim hujan, tapi sekarang sulit sekali. Nah, bagaimana sih dampaknya itu, dampak terhadap kehidupan masyarakat, kehidupan sosial. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya, jangan lupa setiap peristiwa bencana selalu diikuti dengan ketidakpastian dan kesimpang siuran informasi yang kadang-kadang informasinya bisa menyesatkan. Nah, di sini saya kira peran media akan menjadi sangat signifikan karena dia langsung menyentuh masyarakat dan langsung bisa memberitahu hal-hal yang sebenarnya patut diketahui. Misalnya, jangan sampai kemudian masyarakat mendengar informasi seolah-olah akan datang tsunami lagi misalnya. Itu satu informasi yang sangat menyesatkan kalau tidak ditunjang oleh sumber informasi dan data yang baik dan benar. Nah, ini contoh saja atau jadi oleh contoh-contoh lain kita sering melihat bagaimana masyarakat betul-betul mengharapkan semua informasi terkait dengan pengelolaan misalnya bantuan dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian kepedulian masyarakat muncul akibat ada pemberitaan di mana daerah bencana membutuhkan bantuan dan lain sebagainya. Ini semua dimainkan oleh siapa kalau bukan media? Iya, itu sudah banyak terjadi sebetulnya ya. Betul. Ketika bagaimana kita menarik empati dan simpati masyarakat secara luas untuk membantu mereka korban bencana. Tapi yang menjadi permasalahan juga tadi menarik sebetulnya ketika Pak Freddy mengatakan bahwa setelah bencana itu ada ketidakpastian, ada kesimpang siuran informasi. Nah, ini juga kadang-kadang menjadi kendala juga nih bagi teman-teman awak media gitu ya, wartawan di lokasi bencana itu untuk mencari sumber informasi yang betul, yang tepat itu kadang-kadang mereka mengalami kendala. Nah, ini gimana harusnya? Ada pepatah mengatakan membutuhkan 2 tangan untuk bertepuk tangan.
media harus rajin mencari sumber-sumber informasi yang tepat dan reliable, tapi di lain pihak para pengelola yang bertanggung jawab terhadap penanganan dampak bencana juga harus aktif membina komunikasi termasuk dengan media di dalam menjelaskan berbagai macam informasi yang perlu dan wajib diketahui oleh masyarakat. Jadi tidak bisa satu pihak. Nah, yang kemudian kita harapkan di sini peran aktif dari keduanya itu menjadi satu sumber penanganan bencana secara baik dan benar. Oleh karena itu, di dalam pengelolaan kebencanaan, peran media center istilah kami ya, media center sebagai pusat informasi yang mendistribusikan, di mana news gatherer and newsmaker, keduanya pembuat berita dan penikmat berita ini bertemu untuk berkomunikasi untuk menyampaikan kepada publik. Ini saya kira adalah satu hal yang wajib menjadi bagian dari proses penanganan kebencanaan itu sendiri. Oleh karena itu kebetulan kalau di Indonesia sudah ditetapkan penanggung jawab pengelolaan masalah kebencanaan ini dikoordinasikan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB. Nah, melalui BNPB lah kemudian semua instansi terkait membackup. Kebetulan kalau kami tentu dari segi aspek pengelolaan informasi, distribusi atau lebih penting lagi diseminasi informasi. Nah, tentu dalam hal ini kami juga mengharapkan backup dari media secara keseluruhan. Nah, media yang kami maksudkan di sini bukan hanya media-media mainstream ya, tapi saya mengkategorikan media dalam 6 kategori. Jadi mulai dari media yang paling sederhana, media tatap muka, ya bagaimana proses komunikasi antara para penangan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan bencana dengan masyarakat korban khususnya. Itu tatap muka mungkin melalui apa? Melalui penjelasan, melalui dialog publik, melalui seminar dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, media kedua yang tidak kalah pentingnya adalah peranan media luar ruang, ya, melalui informasi pamflet mungkin, spanduk gitu ya, dan poster dan lain sebagainya untuk menyebarluaskan. Yang ketiga adalah jangan lupa media penyiaran, ya, radio, televisi. Kami di Jawa Tengah waktu itu sengaja meminjamkan frekuensi untuk radio komunitas setempat dapat menyampaikan kepada masyarakat kebanyakan di sana berbagai macam informasi yang perlu diketahui oleh masyarakat. Nah, informasi yang keempat, media yang keempat adalah melalui media tradisional sebenarnya. Ya, dalam media tradisional ini bentuknya misalnya pertunjukan rakyat berbasis kearifan lokal. Wayang mungkin, ludruk mungkin, di Sumatera ada randai mungkin, ada macam-macam. Itu lebih ke sisi edukasi sebetulnya. Edukasi, betul sekali ya. Nah, yang kelima yang juga tidak kalah pentingnya adalah media jejaring sosial. Saya kira ini juga sangat efektif di dalam rangka bukan hanya kepada masyarakat korban, tapi juga dalam pengelolaan bantuan, misalnya memobilisasi bantuan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah media-media yang kita gunakan sebagai konteks menjembatani komunikasi antara masyarakat di satu pihak, terutama korban, masyarakat kebanyakan dengan mereka yang bertanggung jawab terhadap penanganan. Bahkan kalau kita bicara media sosial, ada salah satu penelitian yang mengatakan untuk informasi soal bencana, media sosial seperti Twitter, bahkan ini bisa bahkan lebih cepat informasi bisa nyampe ke masyarakat. Betul sekali. Cuman yang menjadi persoalan, mungkin ini untuk masyarakat kebanyakan. Yang menjadi persoalan pada saat di daerah bencana, apalagi di lokasi terjadinya bencana, biasanya listrik sulit didapat, dan itu untuk mengakses ke media sosial juga agak susah ya. Karena itu mereka bagaimana bisa terakses, belum lagi kalau kemudian infrastruktur connectivity, infrastruktur ketersambungan ini kemudian juga putus dan lain sebagainya, tidak bekerja dan lain sebagainya. Sehingga untuk konteks komunikasi dalam jaringan masyarakat yang lebih luas, ini jejaring sosial akan sangat menentukan. Tapi yang lebih penting lagi justru di dalam penanganan masyarakat yang dalam hal ini menjadi korban. Nah, inilah yang saya kira mungkin penting untuk kita akan sambungin di segmen berikut nanti, Pak Freddy.